Besar Bahasa dan Sastra Indonesia, Sekolah Dasar, dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fonologi. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Marandita Nurhanifah, Samara Hansa Yustria, Naila Devi Hendriana, Lutfi Aziz, Kufita Rahman, dan Nurul Sofiana. Apa sih itu fonologi? Fonologi berasal dari dua kata, yaitu fon yang berarti bunyi dan logi yang artinya ilmu. Secara harfiah, fonologi adalah ilmu bunyi. Dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Bunyi bahasa yang dimaksud adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Menurut Verhaar mengatakan bahwa fonologi merupakan bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu sesuai dengan fungsinya untuk membedakan makna leksikal dalam suatu bahasa. Kemudian ada batasan dan kajian fonologi yang terdiri dari fonetik dan fonemik. Fonetik merupakan kajian fonologi yang mempelajari pembentukan bunyi bahasa tanpa memperhatikan makna. Fonetik ini menekankan pada bagaimana cara bahasa dihasilkan, bagaimana cara bahasa dialirkan, dan bagaimana bahasa diterima dan dipahami oleh pendengarnya. Fonetik terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, fonetik artikularis, yang kedua, fonetik akustis, dan yang ketiga, fonetik auditoris. Fonetik artikularis yaitu mempelajari mekanisme alat bicara manusia. Maksudnya, mempelajari bagaimana alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa serta pengklasifikasian bahasa berdasarkan artikulasinya. Fonetik artikulatoris ini biasanya menjadi kajian para linguis dalam hal bagaimana menuturkan bunyi bahasa secara tepat berdasarkan cara dan bentuk artikulasinya. Berikut adalah gambar dari jenis-jenis fonetik. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Lalu getaran atau gelombang suara yang dihasilkan di udara ini disebut dengan fonetik akustis. Yang selanjutnya, yang menangkap atau mendengarkan disebut fonetik auditoris. Alat ucap manusia yang pokok diantaranya yaitu paru-paru, pita suara, lidah, bibir, faring, epiglotis, dan langit-langit lunak. Proses terjadinya bunyi bahasa itu, udara mengalir melalui paru-paru, kemudian udara digetarkan pada pita suara, selanjutnya udara keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Variasi fonologi fonetik yang terdiri dari vokal, diftong, konsonan, dan suprasegmental. Vokal merupakan bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Diftong merupakan dua buah vokal yang dibunyikan dalam kesatuan waktu. Konsonan merupakan bunyi yang dihasilkan dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara, jadi ada artikulasi. Suprasegmental merupakan sesuatu yang menyertai fonem yang bisa berupa tekanan suara, panjang pendek, dan getaran yang menunjukkan emosi tertentu. Pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Vokal tinggi I, U, vokal madya E, O, vokal rendah A. Berdasarkan bagian lidah yang
berdasarkan bentuk bibir. Vokal bulat O, U, vokal netral A, vokal tak bulat E, I. Berdasarkan hubungan artikulator aktif dan pasif. Vokal tertutup I, U, vokal semi tertutup E, O, vokal semi terbuka E, O, vokal terbuka A. Pembentukan diftong. Yang pertama, diftong AU. Pengucapannya au. Contohnya kerbau. Yang kedua, diftong AI. Pengucapannya ai. Contohnya santai. Yang ketiga, diftong OI. Pengucapannya oi. Contohnya koboi. Pembentukan konsonan berdasarkan cara artikulasinya. Yang pertama, konsonan hambat letup, hurufnya B dan B. Terjadi dengan hambatan penuh arus udara yang kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Contohnya, bapak, basah. Yang kedua, konsonan nasal, hurufnya M dan N. Udara keluar melalui rongga hidung dengan menghambat jalan udara dari paru-paru menuju rongga hidung. Contohnya, menganyam, masak. Yang ketiga, konsonan sampingan, hurufnya L. Menutup arus udara di tengah sehingga arus udara keluar melalui samping. Contohnya, lima, talas. Yang keempat, konsonan geseran, hurufnya S dan F. Menyempitkan jalan arus udara dari paru-paru sehingga terhalang dan keluar dengan cara bergeser. Contohnya, maaf, rusuh. Yang kelima, konsonan getar atau R. Menghambat jalannya udara dari paru-paru yang dilakukan secara cepat dan berulang. Contohnya, rongga, rajin. Pembentukan konsonan berdasarkan tempat artikulasinya. Yang pertama, konsonan bilabial, hurufnya P dan B. Artikulator aktifnya bibir bawah dan artikulator pasifnya bibir atas. Yang kedua, konsonan apikodental, hurufnya T dan D. Artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya gigi atas. Yang ketiga, konsonan apikaloveolar, hurufnya L dan N. Artikulator aktif ujung ludah dan artikulator pasifnya gusi. Yang keempat, konsonan apikopalatal, hurufnya D. Artikulator aktifnya ujung lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras. Yang kelima, konsonan mediopalatal, hurufnya C dan J. Artikulator aktifnya tengah lidah dan artikulator pasifnya langit-langit keras. Yang keenam, konsonan dorsovelar, hurufnya K dan G. Artikulator aktifnya pangkal lidah dan artikulator pasifnya langit-langit lunak. Yang ketujuh, konsonan laring, hurufnya H. Artikulator sepasang pita suara. Pembentukan kluster. Yang pertama, gugus konsonan pertama, hurufnya P, P, T, K, G, S, dan D. Yang kedua, gugus konsonan kedua, hurufnya L, R, dan W. Yang ketiga, gugus konsonan ketiga, hurufnya S, M, N, dan K. Yang keempat, gugus konsonan keduanya adalah konsonan lateral, hurufnya L. Yang kelima, jika tiga konsonan berderet, maka konsonan pertama selalu S. Yang kedua, huruf T, P, dan K. Dan yang ketiga adalah huruf R dan L. Unsur suprasegmental terdiri dari nada, tekanan,
asimilasi, dan jeda. Nada yaitu menyangkut tinggi rendahnya suatu bunyi. Tekanan menyangkut keras lemahnya bunyi yang diucapkan. Durasi yaitu menyangkut panjang pendeknya bunyi. Lalu jeda menyangkut perhentian bunyi. Klasifikasi bunyi bahasa dibedakan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya hambatan. Yang kedua, berdasarkan jalan keluarnya arus. Yang ketiga, berdasarkan perwujudannya dalam suku kata. Dan yang keempat, berdasarkan arus udara. Berdasarkan ada tidaknya hambatan, terdiri dari vokal, konsonan, semivokal. Berdasarkan jalan keluarnya arus, terdiri dari bunyi nasal dan bunyi oral. Berdasarkan perwujudannya dalam suku kata, terdiri dari bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Dan yang terakhir, berdasarkan arus udara, terdiri dari bunyi agresif dan bunyi ingresif. Alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti atau bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari sebuah fonem. Tentang distribusinya mungkin bersifat komplementer, mungkin juga bersifat bebas. Yang pertama, distribusi komplementer adalah distribusi yang tepatnya tidak bisa ditukarkan. Dan distribusi bebas adalah bahwa alofon-alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu. Bahasana fonem. Banyaknya fonem yang terdapat dalam satu bahasa. Beberapa jumlah fonem yang dimiliki suatu bahasa tidak sama jumlahnya dengan yang dimiliki bahasa yang lain. Perubahan fonem. 1. Asimilasi dan disimilasi. Asimilasi yaitu proses perubahan bunyi yang mengakibatkan suatu bunyi menjadi mirip atau sama dengan bunyi lain di dekatnya. Contoh, Sabtu dibaca Sabtu. Disimilasi, proses perubahan bunyi yang terjadi jika dua bunyi yang sama atau mirip berubah menjadi tidak sama atau berbeda. Contoh, kata Janma dalam bahasa Sanskerta menjadi Jelma dalam bahasa Indonesia. Asimilasi fonemis adalah perubahan yang menyebabkan berubahnya identitas fonem. Asimilasi fonetis adalah perubahan yang tidak menyebabkan berubahnya identitas sebuah fonem. Asimilasi dibedakan menjadi 3, antara lain 1. Asimilasi progresif, 2. Asimilasi regresif, dan 3. Asimilasi resiprokal. 2. Netralisasi dan arkifonem. Hasil netralisasi adanya bunyi T pada posisi akhir kata yang dieja hard. Hasil arkifonem, fonem D pada kata hard yang bisa berwujud T dan D. Umalat, aplaud, dan harmoni vokal. Umalat adalah perubahan vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu diubah menjadi vokal yang lebih tinggi sebagai akibat dari vokal yang berikutnya yang lebih tinggi. Aplaud adalah perubahan vokal yang kita temukan dalam bahasa Indonesia Jerman untuk menandai fungsi gramatika. Harmoni vokal adalah perubahan bunyi. Kontraksi, suatu pemendekan yang dapat berupa hilangnya sebuah fonem atau lebih. 5. Metatesis dan epentesis. Metatesis merupakan proses mengubah urutan fonem yang terdapat dalam suatu kata. Epentesis adalah sebuah fonem tertentu disisipkan ke dalam sebuah kata. Selanjutnya ada fonem dan grafem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan makna kata. Berdasarkan hasil penelitian, fonem bahasa Indonesia berjumlah sekitar 6 fonem vokal dan juga 22 fonem konsonan. Dikatakan sekitar karena jumlahnya masih bisa berubah. Hal ini sangat tergantung pada korpus data. Sedangkan grafem adalah sistem pelambangan bunyi alih-alih yang disebut sistem ejaan. Grafem sendiri dibagi menjadi 2 macam, yaitu grafem
dan grafem yang mengikuti sistem fonemis. Secara garis besar, perbedaannya yaitu grafem berbicara tentang huruf, sedangkan fonem berbicara tentang bunyi. Sebagai contoh, ketika kita menulis kursi. Kita menulis kursi yang terdiri dari grafem K, U, R, S, dan I, dan mengucapkannya pun kursi. Dari segi grafem ada 5 satuan, dan dari segi fonem juga ada 5 satuan. Gejala fonologi bahasa Indonesia. Yang pertama ada penambahan fonem. Penambahan fonem pada suatu kata umumnya berupa penambahan bunyi vokal. Penambahan ini dilakukan untuk kelancaran ucapan. Yang kedua adalah penghilangan fonem. Penghilangan fonem diartikan hilangnya bunyi atau fonem pada awal, tengah, dan juga akhir sebuah kata tanpa mengubah makna. Penghilangan ini biasanya berupa pemendekan kata. Yang ketiga, ada perubahan fonem. Perubahan fonem adalah berubahnya bunyi atau fonem pada sebuah kata agar kata menjadi terdengar dengan jelas atau untuk tujuan tertentu. Yang keempat, ada kontraksi. Kontraksi adalah gejala yang memperlihatkan adanya satu atau lebih fonem yang dihilangkan. Kadang-kadang ada perubahan atau penggantian fonem. Yang kelima, ada analogi. Analogi adalah pembentukan suatu kata baru berdasarkan suatu contoh yang sudah ada. Yang terakhir adalah fonem suprasegmental. Di dalam fonem suprasegmental ini terdapat 5 jenis. Yang pertama yaitu jangka. Jangka adalah panjang pendeknya bunyi yang diucapkan. Kedua adalah tekanan. Tekanan adalah penonjolan suku kata dengan memperpanjang pengucapan, meninggikan nada, dan memperbesar intensitas tenaga dalam pengucapan suku kata. Ketiga, jeda atau sendi. Jeda atau sendi adalah ciri berhentinya pengucapan bunyi. Keempat, intonasi. Intonasi adalah ciri suprasegmental yang berhubungan dengan naik turunnya nada dalam pelafalan kalimat. Yang terakhir yaitu ritme. Ritme adalah ciri suprasegmental yang berhubungan dengan pola pemberian tekanan pada kata dalam kalimat. Sekian penjelasan materi mengenai fonologi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.